Tafsir surat An-Nahl ayat 7 sampai 14. Kita pahami melanjutkan kemarin nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka syukuri. Di antara nikmat itu apa? Disiapkan oleh Allah kendaraan untuk manusia di dunia melalui binatang ya gitu. Nah, fungsinya binatang kemarin bisa untuk berbagai keperluan, bisa untuk tenda, bisa untuk kehangatan, bisa untuk baju, macam-macam ya. Di antara manfaat yang Allah berikan kepada binatang binatang tunggangan, dan dia dapat membawa beban berat kalian ke suatu negeri yang kalian tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan separuh diri, gitu ya, gitu. Jadi kalau Allah tidak siapi itu, gitu ya, manusia itu kan makhluk yang rakus ya. Rakus itu artinya padahal dia kecil itu suka membawa barang yang banyak, tamak gitu ya, itu membawa yang banyak gitu. Seperti semut ya, semut itu bisa membawa barang 10 kan berapa itu. Nah, orang itu lebih lagi gitu ya. Akhirnya tapi begitu pun Allah fasilitasi, tidak apa-apa, manusia memang begitu kan ya. Allah fasilitasi, dikasih kendaraan gitu ya, sehingga kamu tidak bisa sampai ke negeri itu kecuali apalagi kamu membawa beban-beban berat jauh ke luar negeri. Kalau Allah tidak siapi kendaraan itu, kalian tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan separuh diri ya. Saking capeknya, seakan-akan dirinya tinggal separuh. Anda bayangkan bawa barang yang banyak ya, berat itu satu truk misalnya gitu ya, satu truk terus diambil pindahi, terus diambil lagi pindahin ya, itu kira-kira badannya bukan tinggal separuh, mungkin tinggal seperempat ya, saking capeknya gitu ya, gitu. Makanya Allah kasihan manusia itu, keinginannya besar ya, kemauannya banyak, dia itu suka keluar negeri bawa barang yang banyak. Sudah aku siapkan untuk mereka kendaraan ya Pak. Itu kenapa Allah kok siapi? Tuhan kalian itu belas kasih lagi penyayang, saking kasihnya kepada kita sampai ketamaan kita itu difasilitasi oleh Allah sehingga dia bisa membawa berapapun keluar negeri tanpa merasa capek-capek, tidak badannya tinggal separuh. Kenapa? Karena Allah kasih kendaraan. Siapa yang ngasih nikmat itu kecuali Allah ya. Maka di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia tidak berikan Allah ke makhluk yang lain Allah siapkan untuk manusia kendaraan di darat, kendaraan di laut, sampai kendaraan di udara. Loh, mana ada makhluk difasilitasi seperti itu? Nah, ini semua itu kan pakai kendaraannya. Ada yang jalan kaki, tidak ada ya. Coba bayangkan dari rumah, tidak ada motor ya, tidak ada mobil gitu. Mau ngaji nggak? Hari itu rumahnya di Tumpang sana sampai sini jam berapa? Mungkin sudah loyo baru sampai di sini, akhirnya tidak sempat ngaji, tambah ngantuk gitu. Tapi semua Allah. Makanya alangkah baiknya kalau fasilitas itu digunakan untuk beribadah kepada Allah gitu ya, gitu. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu dikasih rezeki oleh Allah, bisa beli kendaraan untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan ya, bukan untuk beli kendaraan biar biar untuk silaturahim, biar lagi ke majelis taklim, biar untuk jamaah gitu loh ya, gitu. Kalau niatnya begitu, beli itu sudah dapat pahala dan kendaraannya senang gitu ya, gitu. Kalau tidak pernah dipakai jamaah, dipakai ibadah untuk keluyuran saja, kendaraannya nelongso ya, nelongso saya. Ya Allah, kenapa Engkau titipkan aku kepada orang seperti ini? Saya itu cuma dibuat keluyuran saja. Nelongso, tapi ada kan kita tahu nelongsonya, orang itu tidak tega naiki gara-gara ada kan kendaraan itu di zaman Rasulullah nangis. Jadi gitu ya, itu berupa binatang. Kan semua juga dulu teorinya punya perasaan ya, semua bertasbih kepada Allah. Makanya kalau punya kendaraan biasanya gitu ya, kalau dipakai untuk ibadah itu awet gitu ya, awet ya, untuk ibadah, untuk ngaji, silaturahim, untuk apalagi yang baik-baik jamaah, awet gitu ya, betul ya, karena kendaraannya senang gitu ya. Coba untuk kuluran sebentar ada saja masalahnya gitu ya, terus mogok tengah jalan, nah itu kendaraannya itu ngambek gitu ya, dipakai untuk
dan tidak ada manfaatnya. Apalagi nikmat Allah berikan, kuda, bigol, keledai, itu Allah siapkan untukmu wahai manusia agar kalian dapat mengendarainya, dan Allah ciptakan juga sebagai perhiasan. Jadi fungsinya bisa dijadikan kendaraan, bisa juga sebagai perhiasan. Kenapa? Karena Allah ciptakan dalam bentuk yang indah, gitu ya. Kan indah ya kuda. Orang yang pecinta kuda itu tahu nilai keindahan kuda, keledai, bigol ya. Di kepalanya ada bulu-bulunya, terus ekornya ada, itu kan indah ya. Kalau dilukis itu ada keindahan sehingga orang melihat saja senang. Gitu. Kenapa? Saking cintanya Allah ya, kita itu tidak sekedar dikasih kendaraan biar untuk angkutan dinaiki, tetapi Allah siapkan kendaraan dalam bentuk yang indah biar orang senang loh. Saking cintanya loh, sampai seperti itu. Kuda, bigol, keledai. Tahu ya, kuda tahu, keledai tahu. Bigol itu apa? Apa? Peranakan ya, peranakan. Kuda kawin sama keledai menjadi bigol. Peranakannya ya, gitu. Dan itu diciptakan untuk dikendarai, bukan untuk disembelih ya. Cuma dasar manusia rakus ya. Sampai kuda itu disembelih ya. Sehingga ada sate kuda gitu. Hukumnya apa gitu ya. Saking rakusnya manusia yang mestinya untuk dikendarai disembelih, dimakan. Penasaran mungkin ya manusia, gimana rasanya daging kuda? Ya boleh, memang manusia itu begitu ya gitu. Gimana akhirnya dihukumi makruh ya. Sebenarnya pernah ada riwayat melarang. Rasulullah melarang makan daging apa? Kuda, daging bigol, daging keledai. Ya, gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu Allah ciptakan untuk tunggangi, bukan untuk disembelih, gitu ya. Tetapi pada peristiwa Khaybar, perang Khaybar, gitu ya, itu kan orang-orang Yahudi kalah itu. Banyak orang banyak yang menyerbu kandang-kandang kuda mereka, ada yang disembelih, ya. Oleh Nabi dibiarkan saja. Berarti boleh. Berarti larangannya tadi bukan larangan haram, tapi larangan makruh, gitu ya. Gitu. Jadi makruh saja. Nabi gol dari apa? Ini dabahna yauma Khaybar. Ini ya. Al-khayl wal bigol wal hamir. Pada perang Khaybar kita menyembelih kuda, menyembelih bigol, menyembelih keledai. Tapi Rasulullah melarang kita menyembelih bigol, menyembelih keledai, tetapi beliau tidak melarang kami khayl. Berarti keledai sama bigol tetap haram. Yang khayl itu apa namanya? Makruh. Gitu ya. Gitu. Memang tidak enak ya. Pernah merasakan ya. Memang bukan fungsinya yang tidak enak. Alat ya, gitu ya. Ya. Ada yang pernah nyicipin gitu ya. Enakan daging kambing ya, sate. Sate ya, sate kambing, sate kuda gitu ya. Tidak enak. Enak sate kambing. Memang yang di sate itu mestinya kambing ya. Makanya dikata syat. Syat itu artinya kambing. Syate, syat ya. Syatun gitu ya. Dari syate. Makanya yang namanya syate itu mesti kambing ya. Dari kata syatun artinya kambing. Cuma karena orang Jawa itu kreatif ini ya, sehingga sekarang ada sate kuda lagi, ada sate tahu, sate itu kreativitasnya. Ya tidak apa-apa. Cuma kalau apa tadi kuda hukumnya makruh, gitu ya. Terus bigol diriwayatkan Rasulullah ini ya, Rasulullah pernah dikasih apa keledai sama kuda ya. Terus untuk apa ini? Biar engkau silangkan wahai Rasulullah, biar engkau punya bigol. Kata beliau tidak melakukan itu kecuali orang yang bodoh. Jadi beliau tidak mau ya, tidak suka membuat persilangan seperti itu. Paham ya? Nah, kalau sudah ada ya sudah dinaiki, tapi beliau tidak
tidak menganjurkan untuk menyilangkan seperti itu. Dan dia menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Berarti ini mengisyaratkan apa? Bahwa kendaraan yang Allah ciptakan untuk kita bukan hanya itu. Allah masih akan terus ciptakan kendaraan-kendaraan yang kalian tidak tahu ya. Nanti ada pickup ya, ada truk, ada kontainer ya. Itu termasuk. Nanti masa depan mungkin ada kendaraan apa yang kita sekarang tidak tahu. Itu semua Allah siapkan semua. Ya memang yang menciptakan manusia, tapi yang ngasih ide itu adalah Allah ya. Pikiran yang bisa menemukan kendaraan seperti itu Allah, paham ya? Itu makanya semua kendaraan yang kita naik ini semuanya adalah apa? Ciptaan Allah. Makanya kalau kita beli punya uang, pertama niat apa? Niat mensyukuri nikmat Allah, dan fasilitas dari Allah ya. Kalau dia punya uang terus kemana-mana jalan saja itu, uangnya ditabung aja gitu ya, itu bukan orang zuhud, itu orang kedonyan ya gitu. Kedonyan. Kalau uangnya untuk sodako semua ya enggak apa-apa ya, tapi kalau dia punya ya beli kendaraan yang bagus ya gitu. Itu fasilitas dari Allah yang memungkinkan terciptanya itu adalah Allah, asalkan digunakan untuk memfasilitasi dia beribadah kepada Allah. Terus, dan atas Allah seluruh jalan, maksudnya atas Allah Pak, ditanggung oleh Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus, paham ya? Gitu. Berarti gimana? Dan darinya ada yang bengkok, ini yang ikut hawa nafsu, jalan yang menyimpang. Tapi jalan yang lurus itu yang bagaimana? Sudah ditanggung oleh Allah, paham ya? Artinya Allah ajarkan kepada kita melalui wahyunya, hei manusia, tentang jalanmu yang lurus itu yang mana, aku tanggung. Artinya aku tunjukkan kepada kamu semua. Tapi darinya ada yang tidak ikut jalan itu, akhirnya ikut jalan yang bengkok, yang didasari keinginan hawa nafsu, paham ya? Jadi gitu. Berarti gimana? Makanya saking sayangnya Allah sama kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan sekedar nikmat dohir fasilitas tadi, juga nikmat ditunjuki manusia kepada jalan yang lurus, yaitu keajaran Al-Quran, paham ya? Nah, kalau kita tidak ngerti Quran, tidak akan kenal Allah gitu ya, tidak akan kenal syariat Rasulullah, tidak akan tahu. Itu semua tidak mungkin dipikir, tidak akan ketemu. Tahunya itu ada informasi langsung, paham ya? Gitu, saking cintanya Allah. Makanya supaya hidupnya itu tenang ya, supaya tidak nelongsoan, supaya tidak onsongso, supaya tidak sumpah saja. Caranya gimana? Ya ini ada petunjuknya Allah. Cuma masalahnya manusia itu ambil nikmat dari Allah cuma nikmat dohir, tapi nikmat batinnya tidak diambil. Makanya banyak orang badannya sehat tetapi batinnya sakit. Banyak ya, badannya sehat sampai gemuk-gemuk ya, sampai kolesterol, sampai asam urat, saking banyaknya makan ya, berarti gizinya terpenuhi sampai lebih-lebih. Tapi apa? Tapi gila, ada yang lihat. Tapi stres. Makanya sekarang banyak orang gila tapi gemuk, gitu ya, gemuk. Ada ya, gitu. Berarti apa? Nikmat dohirnya diambil, nikmat batinnya tidak mau. Kita itu butuh dua nikmat ya. Termasuk para suami. Para suami itu wajib menafkahi istri, itu nafkah dohir, nafkah batin. Nafkah dohir apa? Ya makan, minum, papan, sandang, pangan, itu kewajiban suami. Tapi tidak cukup itu, suami harus memberi apa? Nilai-nilai, masukan-masukan ya, nasihat, ajaran supaya istrinya itu tidak uring-uringan saja ya, tidak sumpekan. Itu suami wajib memasukkan nafkah batin gitu ya, gitu. Makanya kalau ada suami tidak pernah menafkahi batin, tidak diajari tentang hakikat hidup ya, tujuan hidup itu apa, tidak ngerti isinya, akhirnya orientasinya macam-macam, itu kan menyulitkan suami sendiri ya. Salah-salahnya suami tidak menafkahi istri nafkah batin lah. Ya syukur kalau istrinya mencari sendiri. Makanya ibu-ibu kalau belajar agama sambil diniati apa lagi, niatnya tambah niat meringankan beban suami ya. Memang suaminya tidak ngajari, suaminya sibuk cari uang, tapi sudah belajar sendiri gitu ya. Niat apa? Bantu suami, berbakti kepada suami. Jadi apa? Nafkah dohirnya
ditanggung suami, nafkah batinnya mencari sendiri. Tapi fasilitas dari suami kan gitu ya, minimal suami mengizinkan, terus dikasih kendaraan macam-macam dari suami gitu ya. Terus kalau Allah menghendaki, Allah beri petunjuk kalian semuanya. Maksudnya apa? Allah biarkan dia ikut jalan tuntunan Allah atau ikut yang bengkok, silakan ya, diserahkan kepada manusia itu sendiri, biar nanti mempertanggungjawabkan keputusannya sendiri. Padahal kalau Allah menghendaki, Allah bisa kasih kalian petunjuk semuanya. Dipaksa ikut jalan Allah semua bisa ya, sehingga tidak ada orang sesat, bisa ya, tidak ada orang tidak mau belajar, tidak ada. Kalau dipaksa itu misalnya gimana? Cinta contohnya gimana? Jadi ikut petunjuk itu bukan dijadikan hukum syariat, tapi hukum alam, bisa kan ya? Gitu. Sehingga kalau misalnya ya ada azan gitu, mesti kakinya jalan-jalan ke masjid itu ya, mau belok langsung linu misalnya kan gitu ya, gitu. Misalnya waktunya kajian tuh kan ya, mesti jalan sendiri ke masjid secara alamiah ya, Allah kan bisa buat gitu ya. Kalau dia ke pasar, oh tiba-tiba lumpuh kan gitu, bisa saja Allah bisa buat seperti itu. Tetapi kenapa tidak sebagai ujian bagi manusia? Ini kalau Allah menghendaki, Allah bisa beri petunjuk kalian semuanya. Andaikan Allah buat begitu, bagaimana? Andaikan dia risikonya, andaikan dibuat begitu, gimana? Maka apa yang kita lakukan itu tidak akan bernilai kebaikan. Apanya kebaikan? Wong memang dia sudah terpaksa. Walaupun tidak mau ya kakinya jalan-jalan sendiri kan itu ya, bukan kebaikan. Tapi ini loh, bapak-bapak, ibu-ibu ya, siang-siang begini kalau mau jalan-jalan bisa ya. Kalau mau layah-layah di rumah juga bisa. Kalau mau bermain dengan cucu juga bisa. Nonton sinetron juga bisa. Kenapa kok digunakan untuk hadir di majelis ya? Karena keinginannya sendirilah, keinginan itu yang mahal gitu ya, gitu. Terus berikutnya, dialah yang diingatkan lagi nikmatnya, hei manusia, dia yang menurunkan dari langit itu air hujan, bagi kalian darinya ada minuman ya di sumber itu. Karena setelah Allah turunkan, tidak diturunkan saja tapi disimpankan di dalam bumi, sehingga sumbernya muncul air, dan darinya ada pohon-pohon yang padanya kalian dapat mengembala ya, mengembala. Nah, makanya kalau mengembala atau mencari dunia dengan fasilitas yang Allah berikan, tujuannya apa? Tujuannya untuk fasilitas ibadah. Jangan sampai ngejar itu sampai lupa ibadah. Memang Allah beri kamu itu untuk apa? Maka ini ya, maka Nabi pernah melarang as-saum, mengembala qabla tulu'is syamsi. Nabi melarang mengembala sebelum terbit matahari. Ya kalau dulu saum, kalau kita ya ke pasar, ya ke pasar, ke kantor, gitu ya, sebelum terbit matahari. Saking sergapnya, gitu ya, saking sergapnya. Makanya kasihan orang tuh kadang tuh kalau ke pasar ya jam 3 sudah di pasar, gitu ya. Gitu. Kadang saya kalau berangkat subuh itu di pasar itu sampai macet. Subuhnya gimana? Yes, nanti kalau sempat ya subuh, kalau enggak ya enggak. Mestinya orang tuh bukan sibuk memikirkan rizkinya, nasibnya, sibuklah memikirkan kewajibannya kepada Allah. Rizkinya ditanggung oleh Allah. Ya nanti subuh dulu ya, kalau bisa sampai syuruk ya, zikir-zikir pagi, kalau bisa sampai duha ya. Terus nanti kalau saya begini kan saya kewajiban kerja, dia berangkat ke pasar sekedar apa? Sekedar menggugurkan kewajiban, tapi orientasinya ibadah. Lah orang sekarang dibalik gitu ya, yang penting kerja gitu ya, tapi di tengah-tengah kerja sholat. Kenapa kok sholat? Untuk menggugurkan kewajiban. Loh, sholatnya yang untuk menggugurkan kewajiban, bukan kerjanya, paham ya? Jadi orientasinya akhirat, tapi kerja itu sekedar apa? Menggugurkan kewajiban, karena saya diamanai anak istri. Nah terus kamu kerja cari apa? Cari biaya ibadah. Kalau cukup ya pulang ya. Kalau orang zaman dulu ya, orang salaf itu banyak satu hari butuhnya makan, butuhnya semangat untuk ibadah 100.000. Pergi ke pasar, buka lapak, begitu buka dapat 100.000, ya sudah pulang ya, sudah pulang. Apa? Baca Quran,
zikirin ya. Memang saya cari uang itu untuk itu. Kalau sekarang tambah ongsong-ongsong ini ya, tambah cari lagi gitu sampai jamaahnya tidak sempat gitu. Itu ngakunya yang nyembah Allah, ini ngakunya, padahal penyembah harta. Buktinya Allah dikalahkan dengan harta. Dia menumbuhkan untukmu dengan hujan itu apa? Tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala buah-buahan. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau merenung. Kalau tidak merenung, ya sudah, lewat saja, gitu ya. Makanya semua yang ada itu kalau kita renungkan membuat kita semakin menghambakan diri kepada Allah. Makanya merenung itu ibadah yang ringan tapi pahalanya berat. Kenapa? Tidak semua orang mau merenungkan seperti itu gitu. Kenapa? Sibuk mencari dunia, sudah tidak sempat merenung-renung gitu, sudah dipenuhi dengan apa, program-program keinginan dunia. Lihat apa-apa tidak sempat, tidak nyambung dengan Allah gitu ya gitu. Nah, tapi ini kenapa Allah sebutkan zaitun, apalagi kurma, anak? Ada kaul mengatakan buah-buah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu buah-buah yang mempunyai keistimewaan gitu ya gitu. Makanya kita kan disunahkan makan buah. Buah apa? Yang pertama ya buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu punya khasiat, itu zaitun, tin, apalagi kurma, anggur, terus rumman, delima, pisang, termasuk ada buah labu ya. Rasulullah juga suka makan buah itu, baru buah-buah yang lain gitu ya. Jadi buah favorit itu buah yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kalau yang favorit itu sudah belenger gitu ya, bosen, baru makan durian gitu ya. Makan biasanya durian, makan yang lain. Terus apa lagi? Dia kendalikan untukmu malam siang. Allah putar bumimu, Allah putar bumi untukmu sehingga terjadi ritme kehidupan. Ada perhitungan waktu yang jelas, ada pergantian situasi dan suasana diputar, tunduk. Matahari, bulan juga Allah tundukkan sehingga perputarannya jelas, sehingga kamu ada perhitungan bulan, ada perhitungan tahun. Bintang-bintang itu juga dikendalikan. Itu semua tanda bagi kaum yang menggunakan akal. Paham ya? Gitu. Makanya akal kita itu sebetulnya Allah kasih untuk itu ya. Tujuan Allah ngasih akal untuk apa? Supaya memikirkan apa yang Allah ciptakan ini, supaya dia mengenal Tuhannya. Tapi akalnya orang kebanyakan digunakan apa? Digunakan untuk mencari dunia ya, untuk bisnis, mengembangkan usaha, dipikir sampai botak-botak, tidak sempat mikir Tuhannya, siapa Tuhan saya, kan gitu ya, ada kan gitu ya. Itu kalau memang begitu loh, apa bedanya dengan binatang ya? Binatang itu kan mikir nanti makan apa ya, oh tidak pernah mikir ya, tahu masa adanya. Tapi yang penting bisa makan itu ya, tidak pernah mikir Tuhannya siapa, yang menciptakan siapa, dia sekarang di dunia untuk apa, akan kemana, tidak pernah mikir gitu ya. Terus apa bedanya dengan binatang ya? Terus dan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi yang beraneka ragam warnanya. Ini lagi ya, Allah ngasih nikmat ke kita tumbuh-tumbuhan, tidak dikasih warna satu tapi beraneka. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa melihat keindahan. Loh, saking cintanya itu ya, gitu. Daunnya hijau, pohonnya coklat, terus apa? Bunganya putih kekuning-kuningan, kemudian buahnya merah. Loh, warnanya beda-beda. Itu Allah, itu semua tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran. Pernahkah kita mikir, kenapa ya Allah kok buat warna-warni ya? Kok enggak warnanya sama semua? Kenapa? Bosan mungkin ya kalau warna semua. Apalagi sama semua terus hitam lagi. Ini ya, lihat kelapa hitam, lihat mangga hitam. Mungkin tambah ngeri kan ya, tambah angker, enggak tambah selera. Terus apa lagi? Dia yang menundukkan untukmu lautan. Ditundukkan itu maksudnya apa? Dimungkinkan untuk diselami manusia, dimungkinkan untuk diarungi di atasnya. Itu berarti laut itu ditundukkan oleh Allah supaya kalian bisa makan darinya daging yang segar. Berarti berdasarkan ayat ini, walaupun bangkai ikan itu halal, tetapi kalau sudah busuk hukumnya haram. Gitu ya, paham ya? Bangkai ikan halal memang tidak usah disembelih, tapi harus yang segar. Kalau sudah busuk haram. Daging yang
segar. Dan kalian bisa mengeluarkan darinya, dari lautan itu, pakaian yang perhiasan yang kalian dapat memakainya apa? Mutiara. Ya, engkau bisa lihat bahtera itu berlayar padanya, tidak tenggelam. Allah yang memungkinkan supaya apa? Supaya kalian bisa mencari karunia-Nya, mencari ikan, termasuk mencari mutiara. Tujuannya apa? Supaya kalian bersyukur. Jadi targetnya apa? Apapun Allah berikan kepada kita di dunia, targetnya itu bukan target dunia, tapi target akhirat. Apa? Allah, aku kasih nikmat dia yang banyak supaya apa? Supaya dia syukur. Dengan syukur dapat pahala. Kan ya? Aku kasih musibah dia supaya apa? Supaya sabar. Dengan sabar dapat pahala. Jadi semua itu menghasilkan pahala. Karena kita sekarang itu sedang apa? Sedang bekerja keras untuk mencari pahala, gitu ya. Gitu. Itu soalnya nanti di akhirat minta sedikit saja sama orang, tidak akan dikasih. Nanti di itu orang tuh pelit ya, gitu. Mikirkan dirinya. Ya sekarang kita masih cari sendiri. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika